Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisa, bagaimana kabar Sobat semua? Mudah-mudahan Sobat dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin bagi Sobat yang hari ini ya dalam kondisi yang kurang fit, mudah-mudahan segera pulih dan kembali semangat beraktivitas tentunya. Ya Sobat Bisa dimanapun berada, kembali saya Rizal Akhir Ramadan menemani ruang sahabat semua dalam program podcast Bisa Bincang Santai Desa, Bincang Santai di Desa, membuka informasi, menambah wawasan. Ya Sobat Bisa dimanapun berada, pada episode kali ini kita akan membahas isu yang cukup hangat ya, yang tentunya menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dan di kali ini kita akan membahas yaitu tentang narkoba. Tetapi kita bukan membahas soal narkobanya ataupun bukan pelakunya ya. Dan kita kali ini akan membahas lebih kepada pencegahan ya, pencegahan dan juga mungkin sedikit tentang penanganannya atau rehabilitasi terkait dengan para pelaku dari penyalahgunaan narkoba ini ya. Dan sebagai teman diskusi Rizal kali ini kita sudah kedatangan yaitu dari Badan Narkotika Nasional Kota Saulunto, yaitu dari bidang rehabilitasi ya. Itu ada Kak Dwi Marlina SPSI, yaitu konselor adiksi ahli pertama di bidang rehabilitasi BNN Kota Saulunto. Assalamualaikum Kak Dwi. Waalaikumsalam, sahabat Bisa. Iya, gimana kabarnya nih Kak Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih Kak Dwi, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya. Mungkin di sela-sela kesibukannya di BNN Kota Saulunto ini kayaknya belum makan siang. Ya, telah menyempatkan waktunya bersama kita di dalam program Bisa untuk membahas tentang pencegahan dan juga mungkin penanganan terhadap narkoba ini ya, penyalahgunaan narkoba. Oke, sebelumnya kita akan membahas nih, atau kita akan coba kulik-kulik sedikit. Nah, ini kakak nih di bidang rehabilitasi ya. Betul. Ini kira-kira jumlah orang yang direhabilitasi untuk di Kota Saulunto ini sudah berapa nih Kak? Jadi kami ini dari bidang rehabilitasi sendiri itu pada tahun 2025 sudah melayani layanan rehabilitasi rawat jalan itu sebanyak 15 orang. 15 orang. Untuk tahun 2026 ini sendiri kami untuk per hari ini sudah menjalankan layanan rehabilitasi terhadap 10 orang penyalahguna narkotika di Kota Saulunto. Untuk tahun ini? Ya, tahun ini. Oke, berarti kalau diakumulasikan 25 orang? Kalau untuk tahun kemarin sama sekarang ya lebih kurang. Oke, 25 orang ya. Yang itu masih rawat jalan atau sudah ada yang istilahnya sudah bisa sudah bebas namanya? Selesai gitu. Sudah selesai direhab. Ya. Jadi kalau untuk tahun kemarin dengan sekarang itu beberapa orang ada yang masih kami lakukan layanan rehabilitasi dan juga sudah ada yang sudah selesai menjalankan rehabilitasi dan masuk kepada layanan selanjutnya yaitu pasca rehabilitasi. Tetapi juga ada nih beberapa yang kami lakukan yaitu rujukan ke rawat inap. Berarti ada yang dirujuk juga ya. Oke nih Sobat, berarti kalau diakumulasikan tadi ada 25 orang yang sudah direhab antara 2025-2026 ya. Walaupun mungkin kalau dilihat angka kecil, tapi sebenarnya walaupun kecil ya sangat sayang juga ya Kak ya. Untuk wilayah kita yang untuk wilayah ini kita ya. Oke. Kalau untuk apa nih Kak? Untuk pencegahannya ini salah satu program dari BNN Kota Saulunto ini ada apa nih Kak? Nah, jadi gini, ini sebetulnya bukan program baru ya, gitu. Jadi ini tuh sebetulnya program keberlanjutan. Jadi kami tuh dengan Desa Telawi Hilir pada tahun 2023 itu sudah melakukan pembentukan namanya unit intervensi berbasis masyarakat di Desa Telawi Hilir. Nah, jadi itu kenapa sekarang kita adakan keberlanjutan lagi. Rasanya untuk satu program sayang banget kalau kita cuma untuk 1 tahun aja gitu kan. Jadi kami lakukan keberlanjutan sekarang untuk di tahun 2026. Jadi program itu sendiri itu terkait masalah di mana kita tuh sekarang melibatkan masyarakat dalam program rehabilitasi. Nah, tapi ini memang kategorinya masih pada kategori rendah. Tetapi setidaknya dari masyarakat paham nih gimana sih bentuk rehabilitasi
yang mungkin selama ini beberapa stigma dari masyarakat ada takut atau belum paham. Jadi makanya BNN selalu mengembangkan beberapa program-program di mana sekarang itu adanya melibatkan masyarakat dengan program intervensi berbasis masyarakat. Oh, Kak, jadi namanya intervensi berbasis masyarakat. Oke. Ini sebenarnya memang penting ya Kak ya, intervensi berbasis masyarakat ini ya, karena seperti kakak bilang tadi ada stigma. Betul. Nih. Sebenarnya cara kerjanya IBM ini seperti apa sehingga stigma masyarakat ini terkait dengan pencegahan atau mungkin penanganannya ini lebih istilahnya tidak terlalu takut nih Kak. Seperti apa cara kerjanya nih? Jadi cara kerjanya tuh gini ya. Kita tuh pertama kita tuh melakukan pemetaan wilayah dulu, dimana itu kita bisa menentukan suatu wilayah itu perlu nggak nih ada IBM. Nah gitu, dari hasil pemetaan wilayah itu kami akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, khususnya itu kepala desa, bahwa kami sampaikan bentuk-bentuk program serta jenis apa sih layanan yang akan kita berikan. Nah, akhirnya dibentuklah di desa. Setelah itu pembentukan ini kami meminta kepada pihak pemerintahan di sini, kepala desa, agar menunjuk beberapa orang, lebih kurang 5 orang ya, untuk dijadikan agen pemulihan. Agen pemulihan. Betul, agen pemulihan ini itu merupakan orang-orang yang ditunjuk dan dipilih dari desa, itu merupakan perpanjang tangan kami dari BNN. Nah, jadi 5 orang ini nanti nggak semena-mena hanya mengerjakan aja. Kita juga akan melatih, melakukan pembekalan peningkatan kemampuan, kompetensi terkait bagaimana agar program ini bisa berjalan. Setelah itu baru mereka action ke lapangan gitu. Kalau IBM ini sendiri Kak, tadi kan ada agen pemulihannya nih. Betul. Agen pemulihannya ini siapakah orang-orangnya nih Kak? Jadi kemarin itu sewaktu kami melakukan koordinasi ke pihak pemerintahan Desa Talawi Hilir, itu sudah ditunjuk. Nah, jadi untuk semua sobat bisa itu yang sudah ditunjuk serta yang telah di SK-kan dari kepala desa sebagai agen pemulihan, itu untuk Desa Talawi Hilir sendiri terdiri dari 4 dusun. 4 dusun. Jadi, keempatnya ya? Ya betul, seluruh keempat keepala desanya itu menjadi agen pemulihan, dan satu lagi ada dari perangkat masyarakat gitu. Jadi ada 5 orang semuanya. 5 orang semuanya agen pemulihan ini. Cara kerjanya dari teman kita ini seperti apa sih Kak? Ini memang dia, maksudnya lebih kepada apa ya? Kategori dia ikut terlibatnya itu seperti apa nih Kak? Ikut penangkapan kah atau ya memang adanya laporan terus dibantu pemulihan, itu seperti apa sih Kak? Mungkin dijelaskan dikit. Jadi untuk cara kerja teman-teman kita yang telah dibentuk sebagai agen pemulihan tersebut, itu nanti mereka yang pertama yaitu akan melakukan pemetaan wilayah rawan dulu di dusun masing-masing. Gitu. Itu terkhusus untuk Desa Talawi Hilir. Nah, setelah itu mereka akan melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat terkait program IBM. Langkah ketiga baru melakukan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna. Jadi contohnya gini, kan kalau ketika mereka nanti ada setelah pemetaan dari sosialisasi diketahui nanti ada penyalahguna narkotika di lingkungan tempat wilayah kerja masing-masing dari agen pemulihan ini. Nah, itu mereka bisa melakukan penjangkauan. Nah, bagaimana cara rehabilitasi kerja mereka itu? Melakukan pendekatan. Nah, pendekatan itu nanti ada tahapan-tahapan yang menentukan tingkat penyalahguna ini dari kategori apa. Bisakah mereka lakukan pendampingan, bimbingan? Nah, itu mereka dapat ilmunya itu dari pembekalan kita tadi yang dari BNN. Jika itu nanti kategorinya ada dari di situ disampaikan, ini penyalahgunanya sudah lumayan butuh penanganan lebih. Nah, nanti mereka agen pemulihan ini, nah sebagai perpanjangan tangan kami, merujuk ke kami di BNN Kota Sawalunto gitu. Mungkin kategorinya itu kayak apa sih Kak? Ya maksudnya yang udah beratnya atau yang masih bisa ditangani oleh IBM ini seperti apa nih Kak? Nah, jadi kategori ini ya itu bisa ditentukan berdasarkan nanti kan kalau ketika semisalnya kita sudah mengetahui ini ada calon klien kita. Itu kan ada beberapa langkah. Salah satunya kita menggunakan instrumen-instrumen tes. Nah, itu ada instrumen tes itu. Setelah kita lakukan wawancara singkat atau ringan dengan klien dan keluarganya, di situ ada namanya penscoringan. Di situ bisa kita tentukan, ini kategorinya kemana gitu. Nah, andaikan kalau rendah, semisalnya, nah disitulah agen pemulihan kita nanti akan melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap si klien gitu. Untuk tesnya sendiri yang menjalankan dari BNN? Nah, kalau untuk tes ini sebetulnya kalau untuk beberapa tes yang
salah satunya itu ada namanya instrumennya DAS 10. Nah, di DAS 10 ini adalah sebuah alat atau jenis instrumen berbentuk pertanyaan yang itu nantinya diisi oleh si klien berdasarkan bagaimana pengetahuan dia terhadap penggunaan zat ini. Zat apa yang digunakan, pernah menggunakan. Nah, setelah itu dalam pelaksanaan itu tetap kami dari tim BNN ini akan mendampingi dari si agen pemulihan dalam melakukan penjangkauan serta bimbingan dan pendampingan gitu. Jadi lebih kepada pengetahuan si klien ini ya. Nah, sebetulnya kalau lebih kan yang untuk tahu penyalahguna ini kan klien. Misalnya contohnya seperti Sobat Bisa nih, ada salah satu semisalnya nanti kita kasih nih contohnya DAS 10 tadi DAS 10 itu. Ternyata dari 10 pertanyaan itu poinnya mungkin dia mengakui pernah dalam seumur hidupnya melakukan mengkonsumsi narkotika. Nah, itu kita lihat tuh frekuensi penggunaannya berapa kali, durasinya. Dari jawaban yang dari jawaban itu gitu. Jadi di situ tuh dari pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang telah kita berikan, di situ kita mengetahui tingkat penyalahgunaan si klien tadi gitu. Berarti ini lebih kepada kesadaran klien ya. Jadi artinya dia kan menjawab nih, mungkin dia penggunaan baru sekali atau 2 kali. Berarti itu nanti si agen pemulihan yang akan apa. Tapi kalau sudah banyak frekuensinya sudah agak tinggi, baru dia BNN. Baru nanti agen pemulihan kita merujuk ke kami. Gitu. Itu kan kalau jujur, kalau dia nggak jujur? Nah, itulah sangat kita harapkan betul-betul kita tuh kan sudah melibatkan masyarakat nih. Harapannya kan seperti itulah kami dari pihak BNN bahwa dengan adanya keterlibatan masyarakat ini mungkin kedekatan emosional antara masyarakat dengan masyarakat itu lebih ada gitu. Jadi kalau misalnya kan orang banyak nih sekarang itu yang ada rasa ketakutan karena berstatus instansi. Jadi ada ketakutan nih, BNN pasti ditangkap atau BNN ini gitu kan. Nah, itulah kami harapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat ini ada beberapa mungkin pendekatan-pendekatan yang mungkin yang bisa dilakukan lah gitu. Kan kalau misalnya seperti kita anggap ini ada dusun Talago misalnya, Pak Dusunnya. Mungkin Pak Dusunnya mungkin bisa ada kedekatan mungkin dengan salah satu warga ini. Mungkin komunikasinya agak bisa lebih dekat daripada kami yang petugas. Mungkin masih ada tutupan informasi atau ketakutan dari klien dan keluarga. Tapi ternyata kalau mungkin Pak Dusun yang turun atau masyarakat mungkin bisa lebih terbuka karena balik lagi kembali kepada tujuan kita. Ini sebetulnya kan membantu di dalam mengurangi penyalahguna. Kami niatnya membantu dan menyelamatkan, tidak menangkap. Gitu. Berarti ini lebih kita salah satu untuk mengurangi stigma negatif takut untuk direhab, takut untuk ditindak gitu ditangkap. Bahasa-bahasa masyarakatnya kan seperti itu gitu. Karena kalau kata orang kalau sudah mencoba kan agak susah lepasnya. Jadi kalau sudah mencoba kemudian dia sadar daripada saya tangkap BNN, laporlah ke agen pemulihan. Gitu cara kerjanya lebih kurang Sobat Bisa. Gitu ya. Betul. Tapi kalau seandainya kedapatan, kalau umpamanya ada suatu semacam ada razia lewat gitu kan, ada kedapatan seorang lagi memakai gitu kan. Nah, itu apakah langsung nanti di BNN atau ada kemungkinan untuk dia direhab oleh agen pemulihan? Gitu. Dan ini sangat menarik sekali pertanyaannya karena kan ini berkemungkinan seandainya terjadi. Nah, jadi sebetulnya kalau hal-hal demikian itu memang betul ada beberapa alur yang harus kita lewati di situ. Jadi sebelum kita ada penindakan, jadi kita di situ ada sedikit yang namanya asesmen ringan singkat. Jadi di mana kita harus mengetahui dulu ini ketika dirazia itu mungkin salah satunya kita lakukan deteksi dininya dalam bentuk pemeriksaan urin. Jadi setelah itu baru kita melakukan mungkin pemeriksaan kepada fisiknya, apakah ada benda tersebut sedang berada bersama yang bersangkutan atau bagaimana. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan kelanjutannya. Ini apakah akan kita proses dulu secara hukumnya atau memang kalau memang terbukti hanya sebagai pengguna dan penyalahguna dengan hasil urin positif itu bisa rehabilitasi. Tetapi tetap kembali lagi itu jika agen pemulihan yang menemukan dalam pelaksanaannya tetap harus ada alurnya, terutama salah satunya melapor kepada tim agen pemulihan.
pemilihan dulu, lalu ke pihak desa, nanti desa akan melaporkan kepada kami yang di BNN. Oke, jadi kalau ada kemungkinan dari tim ini yang mendapatkan seseorang, berarti dia harus tetap melapor ya? Ya, betul. Jadi penanganan sendiri yang sebetulnya yang bisa dilakukan dalam layanan saja, pendampingan dan bimbingan. Tetapi jika diketahui penyalahguna itu sedang kedapatan mengkonsumsi atau memang benda-benda tersebut ada di dalam yang diri bersangkutan, itu memang kembali ada merapor kepada petugas BNN. Siap. Ini cukup menarik ya Sobat ya, terkait dengan penyalahgunaan narkoba ya. Jadi hal ini sebenarnya dapat dikatakan dekat dengan kita gitu ya. Betul. Tapi mungkin kita banyak yang acuh gitu ya, karena kalau saya lapor, nanti saya akan kena oleh keluarganya atau gimana. Tapi gitu satu ya. hal di sini ya untuk Sobat Bisa semua, kalau kita sudah mengetahui atau bahkan sudah melihat secara langsung dalam seseorang itu melakukan penyalahguna, nah itu sangat-sangat kami harapkan itu segera dilapor. Karena terkait lagi, jika lapor diri atau ada yang mengetahui seseorang ada penyalahguna di sekitarnya, itu justru akan lebih bagus. Karena jika kita mengetahui tapi kita tidak melapor, kita pun sebagai orang yang telah melihat secara langsung tersebut juga bisa terdampak terkait permasalahan hukumnya. Kita terkesan seperti apa jatuhnya ya. Kalau dikatakan melindungi, tidak melindungi, namun kita sudah mengetahui itu sudah hal yang salah dan sudah ada undang-undangnya, kenapa kita tidak lapor gitu. Tapi mungkin Kak, ini kan lebih kepada sosialnya nih. Betul. Karena kan kalau dilapor si nanti kan ada hubungan kurang eloknya. Ini sebagai si pelapor ini, apakah nanti istilahnya informasinya dirahasiakan atau seperti apa? Maksudnya kan mungkin dikasih tahu apalah. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi siapapun yang memberikan informasi kepada kami maupun agen pemulihan nanti, kami yang langsung di BNN pun itu sangat-sangat akan kami jaga kerahasiaannya gitu. Itu sangat sudah pasti sekali, sudah sering terjadi hal demikian. Namun jika itu memang bisa dipertanggungjawabkan laporannya. Nah, jadi ini kami juga pernah beberapa kali menerima laporan tersebut, memang langsung kami proses laporan itu. Jika bisa dipertanggungjawabkan ya, jangan asal dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan. Ini yang perlu kita garis bawahi ini. Iya, betul. Yang harus membawa buktikah? Maksudnya seperti foto atau gimana nih, Kak? Atau memang hanya sekedar bisa lapor kayak gitu? Kalau misalnya kita yang namanya mau melaporkan nah kalau yang namanya melaporkan setidaknya kita punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, minimalnya itu foto tadi. Ya. Nah, foto tadi. Tetapi tenang saja, untuk masalah kerahasiaan kami bisa menjamin. Tapi di sini di satu sisi seperti Desa Telawi Hilir yang sudah memiliki agen pemulihan, nah itu tidak harus karena sudah agen pemulihan, jadi agen pemulihan sudah harus tahu gitu. Tapi jika nyamannya memang ingin berkomunikasi langsung dengan kami yang di BNN juga boleh. Dengan agen pemulihan juga bisa. Malah, jadi mungkin karena kalau ke agen pemulihan hanya dia udah ngawak takut betul jadi bisa gitu. Langsung ke BNN bisa. Gitu ya. Intinya memberikan informasi terkait hal demikian. Nah, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Berarti bagi Sobat Bisa dimanapun berada yang mungkin pernah melihat atau mungkin yang tahu tanda-tandanya seseorang lagi ada baiknya langsung dilaporkan boleh langsung ke agen pemulihan atau bisa langsung ke BNN. BNN. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan laporannya. Jangan karena ndak belok je si suka. Anul nampaknya tapi dia tidak punya bukti, jangan sampai kayak gitu juga ya. Jadi takutnya nanti malah menyebarkan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami pun di BNN gini ya Sobat Bisa, tidak hanya selalu untuk berkaitan terkait masalah melapor terkait penyalahgunaan, tidak. Kalau misalnya dari Sobat Bisa ingin mengetahui bagaimana bentuk ciri-ciri atau terus bagaimana informasi agar kita tuh tahu nih ini penyalahguna, tapi kami takut nih untuk menyebut beliau nih misalnya penyalahguna gitu atau orang pengguna narkotika, itu bisa konseling aja dulu ke BNN. Tidak harus untuk melapor tapi pengen ingin tanya apa-apa, dulu betul gitu boleh konseling dulu. Ragu-ragu jangan dulu. Kalau kayak ini gimana apa boleh. kena apa gitu boleh silakan, gitu. Kalau dia datang ke BNN siapa ditemui ini? Nah,
Itu. Nah, Ini nggak tahu nanti dia menemui siapa kan, bidang kan apa kan gitu dengan kan. bisa yang sekarang melihat podcast ini, kan sudah tahu nih, ini salah satunya saya, petugasnya sendiri sebagai konselor. Nanti boleh mungkin pas sudah datang ke kantor ingin konseling terkait masalah rehabilitasi, nanti pasti security atau tim yang ada mengetahui ada kunjungan tersebut akan mengarahkan ke bidang kami gitu. Bilang aja yang mau apa gitu. Iya. Mau tanya tentang ciri-cirinya ke siapa nih, mungkin ke satpamnya atau siapa nanti. Boleh. Nanti baru diarahkan. Diarahkan kemana. Oke, siap. Yang penting nyampe dulu di kantor nanti. Nyampe dulu di kantor. Oke nih Kak, mungkin terkait nih ciri-ciri tadi ya. Kita kan sudah bahas nih kalau ada ciri-ciri orang itu make kayaknya silakan lapor ke agen pemulihan atau ke BNN. Tapi ciri-cirinya sendiri yang paling jelas, itu apa nih Kak? Kalau paling jelas supaya nggak duga-dugaan. Sebelumnya kita kan sudah paham nih, anggap satu individu, kita kan sudah tahu nih kebiasaannya, terus perilaku sehari-hari seperti ini. Jika sudah sangat berubah dengan kecenderungan yang sangat berbeda dari sebelumnya, nah kalau dari segi fisik mungkin dari bentuknya yang sudah tidak segar lagi, tidak fresh lagi, atau sering tidak bersemangat gitu, kusut gitu kan, terus sering menyendiri, atau setiap hal yang dilakukan itu selalu berbohong. Itu intinya dari perilaku itu sudah banyak bisa diketahui sebetulnya. Tetapi kembali lagi itu hanya dasar atau bentuk standar dari penyalahguna, tapi tidak semua hal demikian mengarah ke situ. Maka lebih baik alangkahnya jika ada kecurigaan atau mengarah ke situ, bisa kita lihat juga dari cara kesehariannya yang biasanya sudah biasa bangun pagi, sekarang seperti nggak bisa nggak tidur gitu biasanya. Kalau orang kan kalau kita udah kemalaman tidur, pagi itu kan pasti telat bangun. Kalau ini seperti bisa tidur tidak selama 1 hari 2 hari dengan penyalahguna zat ini. Kalau zat ini beda lagi efeknya gitu. Jadi kalau dari pola-pola seperti itu, intinya sesuatu hal yang sudah tidak sesuai dengan yang sebelumnya menjadi suatu kebiasaannya, bisa mungkin saya diarahnya ke situ. Jadi mungkin kalau sudah di luar kebiasaan dia, biasanya dia bangun cepat, sekarang udah agak lama atau bahkan tidak tidur-tidur, mungkin bisa dicurigai, atau mungkin bisa ditanya lah, ngapain malam-malam kok nggak tidur-tidur gitu kan, terus lihat jawabannya seperti apa. Kalau memang rasanya jawabannya agak belok-belok nyambung gitu kan bisa dicurigai itu ya. Oke, ini mungkin kalau memang ada dicurigai nih Kak, kemudian dari BNN-nya sendiri seperti apa kepada si orangnya ini, supaya mungkin atau pernah langsung menggunakan gitu, artinya gimana sih tindakan diberikan supaya dia nggak tersinggung atau gimana gitu kan, dia kan juga takut nih gitu loh, takutnya ya. Nah jadi kalau kami dari petugas, jika sudah mendapat laporan atau ada yang melapor diri gitu kan terkait masalah penyalahgunanya, nih contohnya seperti ada 1 orang gitu kan kita curigai gitu kan, tapi karena ada rasa kecemasan, ketakutan menuduh, lebih baiknya diskusi dulu sama orang BNN kan gitu maksudnya. Nah itu kami nanti langkah-langkahnya kami akan membangun sebuah komunikasi dulu terkait masalah itu kami menyangkut kalau misalnya orang lain, kalau ditanya langsung sama orang lain kan kurang terbuka. Nah jadi sebelum kami langsung kepada yang individu, mungkin kami seperti halnya Pak Rizal mungkin gitu kan, ada yang mau dilaporkan ke kami, mungkin kami akan lebih mendalami informasi dulu ke Pak Rizalnya gitu. Jadi sebelum ke yang bersangkutan, setelah kami mengumpulkan beberapa informasi dari Pak Rizal, baru kami kepada yang bersangkutan. Karena kalau rasanya kita masuk kepada informasi itu langsung, orangnya akan agak kaget. Betul. Jadi kaget. Jadi sehingga jujur kami untuk masalah rehabilitasi ini sebetulnya memang banyak kalangan yang harus dilibatkan ketika dimulai layanan, termasuk salah satunya adalah keluarga. Karena balik lagi, pemulihan yang kami lakukan di kami itu hanya sebatas konseling dan memberikan informasi motivasi terhadap yang si penyalahguna. Tetapi untuk masa pemulihan jangka panjang pasti keluarga. Jadi kalau sekarang itu rehabilitasi hanya dijalankan oleh individu sendiri tanpa adanya dukungan dari keluarga, itu sangat kita yakinkan kepulihannya juga sangat minim sekali. Jadi kami setiap selalu seperti Pak Iza lakukan tadi itu, misalnya dapat informasi nih si A gini gitu kan, kami akan melakukan screening intervensi lapangan namanya di sini. Nah kegiatan screening ini kita akan lakukannya kalau secara kami yang tidak pernah tahu dengan kebiasaan keseharian klien, itu ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait penyalahgunanya dulu. Nah, iya apa tidak?
nanti ternyata untuk salah satu informasi di jenis zat yang digunakannya dia tidak mengakui misalnya gitu. Nah kami masih punya nih metode lain lagi untuk apa, sampai akhirnya kami bandingkan dengan hasil kesimpulan intervensi yang pertama tidak ditemukan, intervensi kedua masih tidak ditemukan. Namanya kita tidak mungkin ada pemaksaan terkait ini memang iya pernah, tapi jika yang individu tidak mengakui juga mungkin kita akan melakukan dengan cara yang lain seperti halnya deteksi dini lewat tes urin tadi gitu. Berarti memang kalau ada laporan tidak langsung ke orangnya ya, betul. Karena kan nanti kalau dia BNN langsung ke orang pribadi nanti malah nggak enakan sama orang sama aja nah gitu, jadi akhirnya tambah insecure, tidak mau terbuka gitu. Jadi memang itu ya sobat ya, jadi nggak perlu takut ya. Jadi memang kalau ada laporan BNN nggak langsung ke orangnya dulu gitu. Jadi nggak ada istilahnya ada emosionalnya nggak langsung lah gitu, nggak langsung meledak emosionalnya. Jadi ada semacam pendekatan dulu ke orang-orang sekitarnya dulu gitu, baru ke si orangnya ini. Karena tidak mau menutup kemungkinan juga sudah ada beberapa kali kami coba, hanya kadang bentuk kecurigaan atau kewaspadaan orang tua. Akhirnya menjudgment seorang anak yang sudah berubah perilaku, akhirnya beranggapan, oh ini gitu, karena dia teman sama ini kemarin. Tetapi setelah kami dalami dengan metode 1 tidak terbukti, metode 2 tidak terbukti, sampai akhirnya tes urin juga tidak terbukti. Jadi hanya pertemanan tapi tidak terlibat ternyata. Jadi jangan sampai orang tua terlalu menekan, mengintervensi si anak sehingga nanti akhirnya malah semakin lebih malah makin tertutup, malah nggak terbuka ya. Jadi semakin sulit kalau sekarang curiga, besok ternyata memang kejadian malah nggak itu dia lagi ya, nggak respect lagi jadinya. Oke, siap. Jadi, makanya kami selalu melakukan pendekatan itu tidak selalu kepada si klien, tapi keluarga. Oke, baik. Oke, itu ya sobat ya. Jadi kalau sobat mungkin seperti yang saya katakan tadi, kalau ada yang dicurigai dari kebiasaannya sudah berubah total atau sudah jauh lah ya. Kalau total itu mungkin jauh-jauh lah perubahannya, itu boleh sudah bisa dicurigai gitu ya. Kalau memang masih ragu, tanya dulu lah ke BNN. Nah, boleh konseling dulu. Kebiasaannya kayak gini nih Kak. Kira-kira apa iya atau gimana? Nanti dari BNN akan diarahkan ya. Betul, kami akan lakukan pendampingan di lapangan untuk melakukan pendekatan kepada siap. Oke nih. Kemudian nih Kak, kita masuk ke rehabilitasinya ini. Kalau tadi kan kita sudah istilahnya lebih ke penanggulangannya nih. Sekarang kalau seandainya memang ada, kemudian bentuk rehabnya sendiri dari yang agen pemulihan dulu nih. Seperti apa rehabnya nih Kak? Jadi bentuk rehabilitasi yang dijalankan oleh agen pemulihan ini salah satunya adalah berbentuk pendampingan dan pemantauan. Jadi pendampingan ini dalam artian si agen pemulihan itu datang kepada si klien beserta keluarganya, memberikan informasi edukasi terkait masalah dampak-dampak penyalahgunaan, terus bagaimana pencegahan kekambuhan, bagaimana pemulihannya sampai memang tahap pulih, tidak lagi untuk mengulang kembali. Terus yang paling terpenting adalah setiap langkah-langkah yang dilakukan itu akan kita evaluasi terus terkait masalah kualitas hidup. Dari pertama dia masuk layanan sampai selesai layanan. Nah, jadi yang dilakukan agen pemulihan ini dalam berbentuk kategori seperti pendampingan gitu. Jadi rehabilitasi ini sendiri sebetulnya kan banyak nih beberapa orang sering menganggap bahwa ada pengobatan di sini. Tidak. Jadi rehabilitasi itu adalah bentuk layanan konseling serta bentuk layanan perubahan cara pandang dari si klien, di mana yang dulunya menganggap salah satu jalan keluar terbaik itu sebagai pengkonsumsi. Tapi sebetulnya banyak hal-hal yang harus dilakukannya sebagai proses pencegahan. Jadi nanti agen pemulihan akan menyampaikan nih beberapa informasi-informasi, edukasi kepada si klien dan keluarga. Nah, terkait masalah penyalahguna. Jadi bentuk layanan rehabilitasinya seperti itu lebih kurang. Itu untuk yang tingkat rendah. Gitu. Kalau untuk yang dari BNN-nya sendiri nih Kak, kalau untuk yang sudah agak tinggi dikit. Jadi kalau kami sih layanan rehabilitasinya itu memang ada beberapa dari metode yang dilakukan. Itu tahapannya itu ada seperti deteksi dini tadi, melangsungkan pelaksanaan tes urin secara berkala, terus ada instrumen tes berbentuk itu kualitas hidupnya nanti untuk menentukan bagaimana proses seseorang dari yang sebelumnya menggunakan sampai tidak menggunakan lagi.
terus melihat apakah di dalam selama proses rehabilitasi itu masih ada mengkonsumsi atau tidak. Nah, jadi sebetulnya yang kami lakukan dengan yang dilakukan oleh agen pemulihan tidak jauh berbeda, hanya pola tingkat yang dihadapi saja yang berbeda. Kami mungkin dari sedang ke tinggi, tetapi untuk agen pemulihan rendah gitu. Berarti kalau pemakaiannya sudah agak tinggi, lebih intensif mungkin rehabilitasinya ya. Lebih intensif. Konselingnya pun kami menggunakan beberapa tahapan-tahapan yang tidak seperti dilakukan oleh agen pemulihan. Berarti rehabnya ini kalau sugesti orang biasanya kalau rehab itu kan istilahnya ditempatkan di suatu tempat, kemudian diberi binaan, terus ini apakah memang kayak gitu atau memang istilahnya rehab jalan gitu. Rehab jalan ini seperti apa konsepnya nih, Kak? Nah, jadi gini, untuk BNN Kota Sawalunto sendiri, kami di Klinik Pratama BNN Kota Sawalunto itu untuk layanan rehabilitasi yang kami jalankan itu rawat jalan. Nah, rawat jalan. Jadi kalau untuk menentukan seseorang bisa dirawat jalan atau rawat inap atau apa itu berdasarkan asesmen tahap awal yang kami lakukan. Nah, jadi untuk kami sendiri di BNN itu untuk pelaksanaan rawat inap itu untuk kategori yang sudah tinggi. Nah, jadi di Indonesia pun kami memiliki tidak semua provinsi yang memiliki untuk rawat inap sendiri. Jadi kalau sudah sampai di tahapan rawat inap, maka itu yang menentukan itu adalah dari hasil asesmen tadi itu. Nah, kalau di BNN kan rawat jalan. Nah, jadi metode rawat jalan ini yang kami lakukan itu nanti klien itu akan melakukan layanan konseling atau psikososial atau intervensi layanan psikologi sendiri itu dengan frekuensi 1 kali seminggu atau 1 kali 2 minggu. Nah, maksimal pertemuan itu adalah 8 sampai 12 kali tergantung ketergantungan atau keterpulihan dari si klien sendiri. Nah, itu nanti klien yang datang sendiri ke tempat kami di BNN Kota Sawalunto gitu. Berarti kalau yang rehab jalan ini tidak dikurung ya? Tidak dalam bentuk yang seperti demikian. Tapi kalau untuk BNN sendiri sedikit informasi untuk sobat bisa, itu kalau untuk rawat inapnya pun juga tidak seperti yang dipersangkakan tadi. Nah, itu kita hanya berpindah dari sebuah kehidupan kita yang sekarang mungkin agak bebas, itu lebih kepada kehidupan yang beraturan. Jadi kita tuh di sana tuh tidur di kamar juga kok. Kamarnya juga nyaman gitu di rawat inap kami ya. Nah, itu juga tempatnya bagus dan situ malah terstruktur. Jadi apa yang dilakukan pada pagi hari sampai tidur itu terjadwal semua. Tapi tempat dan yang tempat layanan, tempat nginapnya, tempat apanya itu berstandarkan bagus. Gimana di rumah? Iya, gitu seperti ya. Di rumah di kamar kita. Kondisinya tidak terlalu jauh berbeda. Tidak, cuma kita pindah tidur. Cuma sekarang kita tidak bertemu orang yang tiap hari kita ketemu seperti keluarga. Tapi dari lingkungan bagus. Kita juga punya beberapa metode dari tim dari tempat-tempat lembaga layanan rehabilitasi rawat inapnya. Juga nanti ada fasilitas kesehatannya, fasilitas olahraganya, tempat tinggal yang nyaman, makan dan minum yang layak gitu. Pokoknya bagus tapi jangan dicoba. Jangan ya. Cuma pindah tempat tidur coba. Jangan ya. Karena walaupun gimana ada perubahan terhadap hidup namanya. Nah, betul. Ya, lebih yang kita biasa bebas sekarang lebih teratur gitu. Karena kan kembali lagi sedikit informasi juga nih buat sobat bisa, bahwasanya layanan rehabilitasi ini tujuan utama hanya lebih kepada bagaimana seorang individu itu bisa mengubah kehidupannya kepada yang lebih baik lagi gitu. Ini mungkin juga untuk informasi nih Kak, ini termasuk bagi saya yang awam. Iya. Ini kan kita ada lapas narkoba nih di Kandi. Ya, nah itu apakah itu rawat inap atau seperti apa sih? Atau memang beda dengan BNN? Oh betul, beda. Kalau kami Badan Narkotika Nasional, sedangkan lapas narkotika itu di bawah kementerian yang berbeda dengan kami. Cuma apanya? Jadi tapi prosedur yang dilakukan di LPKN di sini, nah itu kan berbentuk seperti seseorang yang telah divonis atau setelah dijatuhi hukuman misalnya, nah itu menjalankan masa tahanannya Kak. Jujur saya tidak pernah tahu, cuma pernah melakukan layanan rehab di situ. Jadi itu tuh mereka di situ tuh berbeda juga dengan lapas-lapas lainnya karena setiap program mereka di lapas itu kan juga berbeda-beda gitu. Tapi untuk Kandi sendiri itu khusus untuk adalah orang-orang yang telah divonis hukuman narkotika, penyalahgunaan narkotika gitu. Jadi kalau dibilang rawat inap, mereka tidak dirawat tapi menjalani hukuman. Sudah ketentuan. Jadi kalau bingung kan, tapi di dalam itu mereka menjalani rehabilitasi medis dan sosial gitu. Nah,
mungkin maksudnya apa ya? Ini memang karena memang awam sekali terkait dengan hal ini, memang agak bingung juga. Contohnya nih, ada pelaku, kemudian apakah ini karena bedanya Rainab dengan lapas ini karena si penangkapnya yang beda, atau memang ada semacam tindakan yang menyebabkan dia berbeda gitu? Misalnya yang menangkap karena dari polisi atau apa, kemudian dia ke lapas. Kalau yang nangkap beda ini berarti ke Rainab atau seperti apa sih? Ini memang jadi kebingungan juga ya, karena kan kita orang awam tuh nggak tahu betul, gitu ya. Jadi ini informasinya tuh bukan berdasarkan siapa yang menangkap. Tidak. Jadi siapapun yang menangkap itu bisa diproses hukum, siapapun yang menangkap bisa jalannya rehabilitasi. Nah, sebagai contoh, seperti misalnya di kepolisian. Ini kan setelah menangkap nih, ada misalnya 5 orang yang ditangkap di satu tempat. Ternyata dari 5 orang ini diketahui semuanya positif urin. Tetapi tidak juga bisa kelima-limanya itu menjalani rehabilitasi. Nah, jadi terkait bagaimana langkah dari prosesnya. Jadi setiap orang yang direhabilitasi dengan dasarnya di awalnya ditangkap, itu ada yang prosesnya berlanjut secara hukumnya, ada yang mungkin tidak. Nah, yang tadi yang kita bahas yang ada di LPKN itu adalah mereka yang ditangkap yang proses hukumnya berlanjut. Mungkin contohnya diketahui kepemilikan barangnya mungkin, atau yang digunakan berdasarkan standar yang telah diatur oleh Mahkamah Agung telah terlampaui, akhirnya mereka ditindak dan diproses. Nah, itulah mereka yang ditempati di situ gitu. Berarti mungkin sifatnya yang lebih tinggi lagi ya. Nah, artinya jadi mungkin dia bukan hanya make tapi ngajak, kemudian bisa jadi menjual belikan sebagai kurir kah, atau memang sebagai pengonsumsi tapi ternyata ngestok. Nah, jadi pas ketika ada penangkapan terus dilakukan penggeledahan, ditemukan beberapa barang bukti yang mungkin itu bisa menjadi dasarnya sebagai diproses secara hukum. Jadi siapapun yang menangkap maupun BNN, kepolisian, kejaksaan atau apa namanya, tetap jika dia itu memang diproses hukum akan berakhirnya di di dalam. Jadi nih sobat bisa, ini kayaknya ada 2 kemungkinan, malah 3 ya, ada 3 kemungkinan bagi orang yang terduga menggunakan penyalahgunaan narkoba. Bisa rawat jalan, bisa rawat inap, bisa di lapas. Istilahnya di penjara. Kalau di lapas itu ibaratnya sudah dapat paket lengkap ya. Menjalani hukuman sambil menjalani rehabilitasi. Karena tidak semua juga lapas yang bisa memberikan hal demikian terkait orang yang sudah diproses secara hukum untuk terkait masalah penyalahguna gitu. Jadi mungkin bagi sobat yang tahu orang yang istilahnya menggunakan, ya jangan sampailah nanti kita cegah lah istilahnya, jangan sampai ke lapas gitu ya. Jadi kalau sampai dihukum gitu kan. Jadi kalau memang ada kedapatan mungkin ya langsung saja laporkan supaya dia nggak ke lapas, tapi cukup di rehab. Ya mudah-mudahan sampai rehab ahli pemulihan. Betul. Bukan kategori tinggi ya, sampai rawat inap gitu. Gitu. Oke nih Kak, luar biasa nih pembahasan kita. Jadi ini mudah-mudahan kita memberikan pencerahan bagi masyarakat kita supaya memang desa kita zero narkoba ya. Semoga. Ini mungkin yang Kakak tahu, kita coba kulik dikit. Apakah ada di Talawi Hilya ini? Nah, terkait masalah penyalahguna, itu kan sebuah penyakit masyarakat yang memang timbul karena sebuah sengaja dilakukan sebetulnya, karena setiap penyalahguna itu pasti sadar dalam menggunakan, sadar dalam mengkonsumsi, sadar dalam proses membeli dan mendapatkan barang tersebut. Jadi setiap desa, setiap wilayah untuk kita yang sudah di tahap sekarang ini, di zaman sekarang ini, tidak menutup kemungkinan. Mengingat kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di wilayah desa kita sendiri gitu kan, di kota kita. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dan gitu. Tapi tidak bisa juga kita pastikan, di sini nih yang paling banyak karena terbentuknya IBM, tidak. Tetapi kembali lagi, dimanapun wilayahnya itu sebetulnya sudah ada penyalahguna. Namun mungkin karena kita sekarang lagi membinanya di Desa Talawi Hilir, kita juga ibaratnya mendukung wilayah di sini agar untuk bisa dari masyarakatnya itu paham bahwasanya sekarang di desa ini tidak harus kita tuh ada rasa takut karena gini, untuk masalah penyalahgunaan narkotika ini kan sebuah penyimpangan perilaku. Nah gitu, jadi sebetulnya
itu bisa diperbaiki apabila itu timbul kesadaran dari diri sendiri. Nah, untuk desa kita ini sebetulnya dari mulut ke mulut saja kita sudah paham kan, sudah tahu. Jadi kami sangat berharap itu sebetulnya kemungkinan itu ada. Gitu. Jadi bukan berarti karena di desa Tewili ADWM berarti frekuensi betul, kasusnya banyak gitu. Ini bukan ya, tapi bukan memang begitu. kita salah satu untuk mencegah, Betul, apalagi mencegah. mungkin dapat dikatakan kalau ini boleh sombong dikit ya. Pusat Kecamatan Telawi lah karena padat penduduk, kemudian lalu lintas daerahnya cukup tinggi juga gitu ya, perpindahan masyarakatnya, maka potensinya memang besar, ya, bukan berarti kasusnya besar tapi potensinya yang besar gitu ya, maka lebih baik mencegah daripada mengobati ya kayak. Kalau kita di sini temanya lebih baik mencegah daripada di penjara. Di penjara. Gitu. Oke. Iya. Jadi mungkin harapan dari BNN melalui kakak seperti apa nih? Jadi sedikit banyak terkait program yang ada ini, kami sangat mohon dan sangat betul-betul minta dukungan dari masyarakat, terutama untuk Desa Telawi Hilir, bahwa dengan adanya IBM yang kami bentuk sebagai perpanjangan tangan dari BNN ini, agar semua masyarakat mendukung program kami yang ada di Desa Telawi Hilir. Nah, bagaimana di mana adanya dapat informasi terkait penyalahguna maupun dugaan atau praduga saja, silahkan dilaporkan kepada agen pemulihan yang nanti akan kami bentuk di sini. Dan satu hal lagi, kami juga sangat mengharapkan tidak adanya ini menjadi suatu hal aib atau suatu hal yang harus ditakutkan atau disembunyikan. Karena baik lagi, lebih baik kita mencegah sekarang daripada nanti di penjara. Lebih baik mencegah sekarang daripada nanti sia-sia. Gitu. Yang jelas kerahasiaan mungkin masih aman ya. Apalagi kalau sudah ditangkap tuh memang dilepas. Betul. Jangan sampai ditangkap. Lebih baik kita melaporkan diri. Gitu. Kalau melaporkan diri, identitas istilahnya masih rahasia. Tapi kalau sudah ditangkap itu dari mulut ke mulut orang jadi tahu gitu ya. Cuma kan kembali lagi tergantung kita sudah melakukan satu kebaikan, itu pasti bagus itu. Tapi satu hal, kalau memang rasanya tidak memungkinkan untuk lapor secara langsung, kita punya hotline BNN kan, mungkin bagi teman-teman bisa memberi informasinya ke beberapa media sosial kami. Nah, itu terbuka untuk umum gitu. Juga ada call centernya di situ, silahkan dihubungi. Boleh diinformasikan mungkin? Ya, untuk yang pertama mungkin bisa menghubungi call center BNN yang tertera di media sosial, terutama itu IG yaitu info_ BNN Kota Sawalunto. Info_ BNN Kota Sawalunto. Di situ lengkap nanti ya. Lengkap semuanya, ada IG, ada untuk aplikasi melaporkan secara anomali, nama kita tidak secara anonim. Jadi lebih aman di situ. Terkait masalah penyalahguna boleh. Tapi kan kalau orang yang gaptek lumayan susah kan, gitu. Jadi lebih baik dengan adanya agen pemulihan, bisa ke agen pemulihan. Siap. Jadi kalau untuk Telawi Hilir seperti yang disampaikan oleh Kak Lina tadi, agen pemulihannya dari keempat dusun ya. Betul, 4 dusun. 4 dusun kita itu semuanya masuk sebagai agen pemulihan. Jadi bagi sobat bisa dimanapun berada yang tahu terkait dengan mungkin keluarga ataupun tetangga ataupun siapapun juga yang rasa-rasanya kena atau teridentifikasi penyalahgunaan narkoba ini, ya silakan dilaporkan ke agen pemulihan atau mungkin kalau dia uang awak-awak aja ya agak puas, boleh langsung ke BNN gitu ya. Yang penting nanti sudah dijelaskan oleh Kak Lina tadi, dia nggak langsung ke orangnya, jadi tidak akan ada semacam kepentingan emosional ataupun gejolak lah, karena ada pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan sehingga orang tersebut tidak akan tersinggung lah istilahnya ya. Oke nih Kak Lina. Mungkin cukup ya pembahasan kita, atau bagi sobat bisa yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang narkoba ataupun tentang rehab ataupun tentang apapun juga lah yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, boleh ya silakan ke BNN-nya boleh, atau melalui media sosial atau call center yang sudah disediakan oleh BNN ya.
Nih sebenarnya perbincangan kita masih banyak ya, cuma kalau panjang-panjang nih sobatnya juga agak apa namanya, agak bosan juga nontonnya nanti. Betul. Ya kalau kepanjangan. Karena ada juga satu nih Kak, satu aja lah, satu boleh, aja. Boleh. Sekarang kan kalau untuk langsung narkoba kan memang tidak terlalu itulah. Cuma kan ada perubahan emosional, ada perubahan perilaku karena yang itu tuh apakah bisa masuk rehab atau gimana nih? Karena kan kalau kita lihat mungkin masyarakat pun bukan rahasia apalagi ya, karena kan orang-orangnya sudah ada beberapa yang agak mengganggu juga. Betul. Gitu kan. Itu gimana sih Kak? Nah, kita sebut aja ya, kalau itu kan tidak ada diatur undang-undang ya. Jadi penggunaan lem. Lem. Jadi sebetulnya upaya kami sendiri dari BNN Kota Selunto dari beberapa tahun ke belakang sebetulnya sudah ada kami lakukan. Ada salah satu bidang kami yang ada di BNN Kota Selunto, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat sama pencegahan itu. Nah, itu juga sudah menyampaikan dan sudah mengundang beberapa pemilik-pemilik toko bangunan serta toko-toko yang menyediakan menjual lem tersebut, diberikan edukasi, informasi terkait bahwasanya mungkin dalam jual belinya itu mungkin bisa dilihat customernya itu dalam kategori usianya, kebutuhannya bagaimana. Karena balik lagi, hal ini kan tidak diatur nih di undang-undang dan belum tergolong kepada narkotika. Terus ditambah lagi Perda sendiri juga tidak mengatur masalah terkait hukumnya seperti apa di dalam penggunaan lem ini. Jujur ini cukup meresahkan dan tidak hanya di desa kita aja sebetulnya Pak Rizal. Itu ada beberapa desa-desa lain yang sebetulnya sudah mengeluhkan hal demikian. Tetapi terkait lagi dampak dari penggunaan ini sebetulnya kan sudah menyangkut kepada masalah kesehatan. Nah, tidak masalah lagi perubahan perilaku yang seperti mengkonsumsi narkotika. Mereka itu langsung merusak beberapa dari diri sendiri, terutama dari masalah otaknya, fisiknya, kesehatan gitu, sampai akhirnya berdampak kepada perilaku ini tidak hanya penyimpangan lagi, tapi sudah perubahan. Nah, perubahan di mana itu untuk mengembalikan kepada hal yang semula cukup susah gitu kan. Nah, jadi dalam penanganan ini sendiri sebetulnya kami dari BNN untuk melakukan layanan rehabilitasi yang dengan metode rawat jalan itu memang tidak bisa. Untuk rawat inap pun juga tidak gitu, karena kembali lagi wewenang BNN dalam terkait orang yang mengkonsumsi atau penyalahguna lem itu kami tidak ada gitu. Tetapi dalam memberikan layanan konseling atau bimbingan kami siap membantu dari BNN. Betul. Nah, jika memang mungkin ingin koordinasi atau melakukan layanan konseling untuk tahap awal lah gitu ya, kami BNN siap membantu. Tetapi dalam segi fasilitasi serta untuk memberikan jalan kemana pengobatan ini, kami BNN tidak ada wewenang sampai ke situ. Karena kembali lagi, dan kami kemarin dalam melakukan kegiatan rapat koordinasi kelembagaan bersama instansi terkait dan stakeholder juga telah menyampaikan terkait keresahan penyalahguna yang satu ini. Dan di sini kami sangat mengharapkan semoga nanti beberapa instansi terkait kita seperti Dinas Sosial, terus juga ada Satpol PP dalam hal penindakan atau pengamanannya lah gitu ya. Kami mohon dukungan. Jadi kemarin itu sudah beberapa kasus yang sudah dikoordinasikan ke salah satu fasilitas kesehatan Rumah Sakit HB Saanit. Memang ke situ penanganannya. Cuma sekarang kan banyak terkendala dalam segi pembiayaan. Karena kan untuk di cover BPJS mungkin tidak seperti kami yang di BNN yang menggratiskan gitu kan. Nah, jadi di situ masih ada beberapa perilaku pembayaran yang memang mungkin masih ada kewajiban dari yang bersangkutan jadinya gitu. Jadi kami di BNN juga bingung. Kami bisa menangani tapi tidak bisa menindaklanjuti gitu. Menangani dalam halnya hanya memberikan konseling dasar saja gitu, memberikan. Tapi kalau yang sudah melakukan beberapa kasus yang terjadi ini, nah itu memang kami sangat harapkan adanya dari Dinas Sosial atau instansi terkait lainnya dalam hal pengobatan yang bersangkutan. Gitu. Ini memang harus bersama. Betul, harus bersama. Sinergitas kita gitu. Seluruh stakeholder harus bersama-sama. Walaupun mungkin belum diatur oleh undang-undang atau peraturan terkait, tapi karena sudah merasakan tentu menjadi kewajiban kita untuk supaya tidak menjadi kerugian bagi dirinya ataupun bagi orang lain gitu ya. Oke, Sobat Bisa di Maluku Prata, sudah hampir 60 menit ya. Belum, masih 50 menit. Tapi walaupun demikian, terima kasih sekali lagi Kak Lina sudah berkesempatan kepada kita
untuk memberikan edukasi dan informasi kepada Sobat Bisa semua. Yang penting, marilah sama-sama kita jauhi terkait penyalahgunaan narkoba ini. Karena yang rugi bukan hanya diri sendiri, tapi juga ada orang lain gitu ya. Karena dari kesehatannya juga bermasalah nantinya, dari ekonomi juga sangat berdampak. Karena ingin akhirnya ada hal-hal yang di luar yang dilakukan, mungkin ada mencuri atau apa segala macam ya. Jadi sebenarnya banyak dampak negatif yang disebabkan oleh narkoba. Maka jangan sampai dicoba. Tapi bagi sobat yang pernah mungkin segera laporkan diri supaya tidak mengulangi lagi. Jadi supaya juga penanganannya pun di tingkat rendah, istilahnya ya rehab oleh rawat jalan, oleh mungkin tadi agen pemulihan, oleh BNN ya. Jangan sampai nanti ditangkap, itu lain cerita lagi gitu ya. Itu lain jadi lain proses, jangan sampai ditangkap. Jadi kalau sudah ada tahu mungkin atau pernah, segera saja laporkan supaya segera bisa direhab, supaya tidak mengulangi lagi gitu ya. Kemudian perilaku kita kembali baik, kembali sehat gitu ya. Dan mungkin itu saja perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan Kak Lina atau mungkin dari teman-teman BNN ada program lain ataupun ada mungkin edukasi lain kepada masyarakat kita. Kami berharap mudah-mudahan berkesempatan lagi bersama kita ya. Oke, baik. Itulah Sobat Bisa dimanapun berada, perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak kesempatan dari Kak Lina. Terima kasih juga kepada Sobat Bisa yang telah menyaksikan video kita. Dan kami berharap juga untuk Sobat Bisa dimanapun berada untuk like, share, and comment ya. Silakan komen ataupun mungkin bisa memberikan masukan, usulan terkait tema ataupun pembahasan kita selanjutnya ya. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.